Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara, kita lanjutkan kembali. Pak Kuku, terkait dengan logistik, bagaimana memang harus memastikan bahwa distribusi dari penggunaan bioetanol, biodiesel ini bisa merata ke seluruh Indonesia? Apakah ada perbedaan dengan distribusi bahan bakar minyak berbasis fossil fuel? Jadi mengenai blendingnya kan itu memang dilakukan oleh pemasoknya. Jadi masalahnya kemudian bahannya sendiri yang mau dicampurkan itu ada atau tidak. Jadi itu memang udah urusannya pemasok ya untuk menyediakan bahan bakar dimanapun itu di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Nah kalau kita bicara tadi etanol E5 itu karena keterbatasan etanolnya saat ini masih banyak difokuskan di Jawa terutama, lebih spesifik lagi mungkin di Jakarta dengan adanya Pertamax Green ya. Oke. Itu. Jadi pemerataan dari bahan baku etanol ini hanya terkonsentrasi di saat ini hanya di Pulau Jawa saja, dan ini menjadi catatan khusus dari Gaikindo begitu ya? Catatan khusus bagi Gaikindo karena kemudian kalau kita lihat dari data kita mungkin sekitar 70-75% kendaraan itu adalah jenis yang menggunakan bahan bakar bensin. Jadi kalau kemudian penggunaannya memang ada bahan bakunya untuk membuat etanol itu cukup tersedia, maka itu juga bisa diratakan di seluruh Indonesia. Jadi kan penghematannya lumayan tuh. 5% kan berarti mengurangi 5% dari fossil fuelnya. Dan itu banyak digunakan baik roda 4 maupun yang roda 2. Jadi banyak sekali yang bisa dihemat di sana. Ya, kita bersyukur juga di sisi lain ada biodiesel yang sampai ke B50. Rencananya 1 Juli ya. Nah itu pun juga sebuah penghematan tersendiri, dan makanya kita juga hati-hati karena kalau kendaraan komersial itu kan jarak jangkaunya perjalanan pasti jauh. Nah itu yang ingin dipastikan oleh Gaikindo bersama dengan pemerintah dengan menguji bahan bakar campuran B50 tadi sampai cukup meyakinkan bahwa tidak menimbulkan masalah. Dan di sisi lain juga masih berbicara soal logistik ini dari konflik Timur Tengah. Sejauh ini seperti apa dampak dari kenaikan logistik biayanya begitu ya untuk sektor otomotif? Pasti ada, namun mungkin ini walaupun sudah 1 bulan ya, kita berharap bahwa perangnya juga segera berakhir. Tentunya ada buffer zone yang harus dilakukan ya, mencari buffer zone jangan sampai dampaknya terlalu besar ya, walaupun mau nggak mau itu pasti ada. Dengan kondisi ini apakah potensinya nantinya bisa berdampak nih dengan kenaikan harga kendaraan ataupun juga strategi produksi di sektor otomotif? Pastinya akan ada dampaknya, karena misalnya saja dengan kelangkaan bahan baku untuk plastik, tentunya akan dicari alternatif lain supaya produksinya tetap berjalan. Belum lagi kemudian juga ada semiconductor juga akan terdampak. Nah kita punya pengalaman beberapa kali ya, yang paling akhir adalah pada waktu pandemi. Pandeminya kan cukup panjang dampaknya, ini juga harus jadikan sebuah pelajaran. Sekarang kita ada konflik di Timur Tengah. Baik, harus menjadi pelajaran begitu ya. Tapi kalau kita melihat di kuartal pertama 2026 ini, sejauh ini seperti apa tren penjualan otomotif? Apakah minat masyarakat ini semakin meningkat ke kendaraan berbasis hybrid atau EV? Ya, ini ada tren kalau dari data kita. Ini yang sayangnya terjadi konflik justru di kuartal pertama ini ya. Karena di Januari, Februari itu ada tren perbaikan penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan. Jadi dari Januari kemudian Februari itu meningkat. Walaupun kemudian ada lebaran ya, biasanya itu akan terjadi penurunan. Nah kita sedang tunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk. Kalau mengenai trennya memang ada pergeseran, bahwa sebelumnya itu memang dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan konvensional ICE. Di belakangan ini memang electric vehicles itu juga mengalami peningkatan. Sekitar saat ini sudah mencapai kurang lebih 15% market share itu adalah electric vehicle, walaupun konsentrasinya ada di kota-kota besar dan masih Jawa sentris. Nah kemudian yang muncul dan relatif stabil adalah kendaraan-kendaraan jenis hybrid atau HEV, hybrid electric vehicles, dan ini juga ditimpali lagi dengan munculnya plug-in hybrid yang juga semakin efisien. Jadi kalau hybrid itu sendiri
memang bisa menghemat bahan bakar sampai 40 sampai 50%, plug-in hybrid lebih hemat lagi. Walaupun memang ada kendala ataupun isu terkait dengan harganya memang relatif lebih mahal. Baik. Nah, dengan implementasi penerapan biofuel ya, seperti biodiesel, bioetanol, apakah ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap tren penjualan otomotif? Apakah nantinya akan meningkat atau justru menurun nih Pak, menurut Gaikindo? Kita harapkan, kita upayakan untuk meningkat karena 2 tahun, 3 tahun belakangan ini tren penjualan kendaraan bermotor Indonesia itu ada kecenderungan menurun. Namun ini tidak terlalu terkait dengan bahan bakar ya, tapi lebih terkait dengan daya beli masyarakatnya sendiri ya. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi kalau ekonominya membaik, pasti tren penjualan mobil juga akan meningkat. Jadi tergantung dengan kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Tidak begitu berpengaruh begitu ya, terkait dengan opsi diversifikasi penggunaan bahan bakar seperti biofuel ini begitu terhadap. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak, itu kan hanya pilihan ya. Kalau mengenai bahan bakarnya, masih saat ini masih ada pilihan. Mau pakai bioenergi atau bioetanol, biodiesel, tapi juga ada yang lain. Baik Pak, ke depan di tengah percepatan biofuel dan juga elektrifikasi ya tentunya ya. Bagaimana posisi keduanya ini dalam peta industri otomotif nasional? Yang manakah yang akan lebih meningkat dan juga apakah ini juga akan berjalan beriringan? Jadi kita ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah multi pathway ya. Jadi apa saja, karena ini nggak bisa dipaksakan. Ada teknologi, ada juga daya beli masyarakat lagi. Nah, itu yang kemudian disampaikan ke masyarakat. Ini ada pilihannya. Nah, masyarakat tentunya punya pilihan. Saya lebih cenderung, saya ambil contoh saja. Kenapa electric vehicle tadi masih fokus di kota-kota besar? Karena infrastrukturnya hanya tersedia saat ini, masih banyak tersedianya di kota-kota besar. Sementara masyarakat kalau ingin melakukan perjalanan masih mikir, walaupun belakangan sudah mulai banyak SPKLU misalnya. Tapi ada alternatif pilihan tadi yang hybrid tadi ya. Hybrid itu nggak terlalu khawatir karena kemudian masih ada bahan bakarnya kan. Tapi itu juga sudah menghemat penggunaan bahan bakarnya. Oke, kita kembali ke kebijakan transisi penggunaan B50 ini. Ini kan akan berlangsung cukup cepat ya nanti ya bulan Juli begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa transisi ini bisa berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas industri dan juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat? Ya, tadi saya katakan ya, kalau harganya bisa tetap dijaga, karena kalau tidak salah kan dengan adanya B50 itu kan mengurangi 50% dari penggunaan fossil fuel. Itu sendiri merupakan penghematan. Kalau kemudian harga biodieselnya jadi juga terjaga dengan baik ya. Dan itu bisa digunakan oleh masyarakat secara langsung. Oke, jadi lagi-lagi soal harga nih Pak. Harga yang terpenting begitu ya. Sebenarnya harganya juga terjangkau, namun juga bisa mengurangi nggak ada subsidinya gitu kan. Oke, baik. Terakhir menurut Bapak, apakah biofuel ini bisa menjadi solusi transisi atau justru menjadi bagian jangka panjang dalam bauran energi nasional? Jadi ini sebuah tahapan, hanya kemudian ada momentum konflik tadi ya. Walaupun ini kan sudah direncanakan jangka panjang. Jadi harusnya ada konflik, nggak ada konflik. Kita mempunyai sebuah kebijakan yang sifatnya jangka panjang, yaitu energy security. Jadi kita bisa menyediakan bahan bakar ataupun energi dari sumber-sumber yang ada di negara kita sendiri. Memastikan bahwa apa yang bisa kita gunakan dengan sumber daya domestik kita dalam menghadapi konflik ini dan ketidakpastian soal BBM ini bisa diterapkan begitu ya untuk ketahanan energi nasional kita begitu ya Pak. Karena ada dua hal. Satu, industri kita ini saat ini industri kendaraan bermotor Indonesia itu sudah swasembada. Artinya itu kita sudah mampu menyediakan kebutuhan kendaraan bermotor untuk masyarakat Indonesia oleh produk-produk dari Indonesia. Nah, kita melangkah lebih jauh lagi dengan bahan bakarnya yang juga bisa digunakan adalah bahan bakar yang sumbernya juga ada di Indonesia. Lebih efisien begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo atas waktunya di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, makasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.